Perkenalkan, nama saya Raipati NIM 21704078. Di sini saya akan mempresentasikan ujian mid semester saya, mata kuliah dasar promosi kesehatan. Yang pertama, jelaskan definisi promkes, konsep promkes, visi dan misi promkes, ruang lingkup promkes, dan sasaran promkes. Definisi promkes, promosi kesehatan adalah upaya memperdaya masyarakat agar mampu menjaga dan memelihara kesehatannya dengan upaya meningkatkan kesehatan. Konsep promosi kesehatan yaitu sejarah promosi kesehatan, visi misi promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, sasaran promosi kesehatan, media promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosial sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Misi promosi kesehatan yaitu yang pertama, advokat, itu melakukan advokasi terhadap para pengambilan keputusan di berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, mediate, yaitu menjadi jembatan yang menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang ketiga, enable, yaitu memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara pribadi. Ruang lingkup promosi kesehatan yaitu yang pertama, ruang lingkup berdasarkan aspek pelayanan, misalnya pelayanan promotif dan preventif, pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok ini tetap sehat dan meningkatkan status kesehatannya, pelayanan kelompok masyarakat yang sakit agar kelompok ini sembuh dari sakitnya menjadi pulih kesehatannya. Yang kedua, ruang lingkup berdasarkan pada tatanan pelaksanaan. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Yang kedua, promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Yang ketiga, promosi kesehatan pada tatanan tempat kerja. Sasaran promosi kesehatan terbagi menjadi tiga, yaitu sasaran primer, yaitu sasaran utama pasien, individu sehat, dan keluarga sebagai komponen masyarakat. Yang kedua, sasaran sekunder pada pemuka masyarakat baik pemuka informasi maupun formal organisasi. Yang ketiga, sasaran tersier pada pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan di bidang lainnya yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitas menyediakan sumber daya. 2. Jelaskan 5 tingkat PCG menurut Level and Clark dan peran promosi kesehatan di dalamnya. Yang pertama, mempertinggi nilai kesehatan atau promosi kesehatan atau health promotion. Misalnya, menyediakan makanan sehat dan cukup kuantitas maupun kuantitas. Yang kedua, perbaikan dan sanitasi lingkungan air bersih, pembuangan sampah, kotoran, dan air limbah, usaha kesehatan jiwa agar tercapai perkembangan kepribadian yang baik. Yang kedua, memberikan perlindungan khusus terhadap sesuatu penyakit atau spesifik promotion. Misalnya, vaksin untuk mencegah penyakit tertentu. Yang kedua, isolasi penderita penyakit menular. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan baik di tempat umum maupun di lingkungan kerja. 3. Mengenal dan mengetahui penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera, early diagnosis dan prompt treatment. Misalnya, pengobatan yang tepat dan secepat-cepatnya. Yang kedua, mencegah menular kepada orang lain. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan suatu penyakit. 4. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan sesuatu penyakit. Disabilitas limitation. Misalnya, promosi kesehatan pada saat penderita sakit dan dilakukan dengan pengobatan sempurna agar sembuh kembali dan tidak cacat, dan bila sudah terjadi kecacatan maka dicegah agar kecacatan ini tidak bertambah berat. Yang kelima, rehabilitas merupakan
usaha untuk mengembalikan bekas pencerita ke dalam masyarakat untuk berguna untuk diri sendiri dan masyarakat semaksimal sesuai kemampuannya. Yang ketiga, jelaskan secara singkat strategi promosi kesehatan. Yang pertama, advokasi adalah upaya mengajak para pemangku kepentingan agar pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Yang kedua, dukungan sosial adalah upaya pencarian dukungan agar promosi kesehatan mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat adalah strategi promosi kesehatan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai teori perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam promosi kesehatan. Perilaku kesehatan merupakan kegiatan kesehatan sehari-hari yang dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya, serta dapat diukur untuk mengetahui apa perilaku tersebut sudah sesuai atau perlu diubah. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya atau panca indera. Ada 6 tingkat pengetahuan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah dilibatkan faktor pendapat dan emosi, senang tidak senang, setuju tidak setuju, baik tidak baik. Tindakan yaitu tindakan yang nyata yang dilakukan. Ada tiga tingkatan praktik, yaitu praktik terpimpin, yang kedua praktik secara mekanisme, dan adopsi. Sekian dan terima kasih dari saya.